Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman semuanya, di dalam tubuh kita ini mengandung kotoran yang harus dibuang. Jadi, seandainya kotoran itu tidak dibuang, pasti kotoran itu akan membusuk. Begitu pula dengan harta kita. Sesungguhnya, di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Jika harta itu tidak diberikan kepada orang yang berhak, maka harta itu akan membusuk dan akan mengotori seluruh harta yang kita miliki. Jadi, untuk membersihkan seluruh harta kita, maka kita harus membayar zakat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai zakat. Yang pertama, makna zakat. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Ibadah zakat ini mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata jaka yujaki tazkiyatan zakatan yang berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Secara istilah hukum Islam, zakat adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan syarat dan ketentuan tertentu pula. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nur ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Allah juga berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103, Khudh min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doamu itu menumbuhkan atau menenteramkan jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Sedangkan orang yang memberi zakat atau mengeluarkan zakat disebut muzaki. Membayar zakat hukumnya wajib jika telah memenuhi syarat dan rukun serta ketentuannya. Ketentuan zakat. Yang pertama, syarat zakat. Syarat zakat terdiri atas syarat orang yang wajib berzakat serta syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat orang yang wajib berzakat yaitu beragama Islam, merdeka atau tidak berada dalam ancaman, akil baligh atau sudah dewasa, dan memiliki harta untuk dizakati. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain harta yang baik dan halal, harta milik sendiri, telah mencapai nisab atau jumlah tertentu, dan telah mencapai haul atau telah tersimpan selama 1 tahun. Yang kedua, rukun zakat. Rukun zakat adalah beberapa hal yang harus ada ketika menunaikan kewajiban zakat sekaligus menentukan keabsahan zakat yang kita berikan. Rukun zakat sebagai berikut, yaitu berniat ketika menunaikan zakat, adanya muzaki, orang yang berzakat, adanya mustahik, orang yang menerima zakat, dan adanya barang atau harta yang dizakati. Yang ketiga, mustahik zakat. Mustahik zakat adalah golongan orang yang berhak menerima zakat. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil, mu'alaf, untuk hamba sahaya,
untuk orang yang berhutang, untuk orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Berdasarkan ayat di atas, dari 8 golongan orang mustahik tersebut adalah: yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga amil, yaitu panitia penerima dan pengelola dana zakat. Yang keempat mu'alab, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima rikob, hamba sahaya atau budak. Yang keenam gorim, yaitu orang yang memiliki banyak hutang. Yang ketujuh fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan ibnu sabil, yaitu musafir dan para pelajar rantauan. Macam-macam zakat. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap jiwa, yakni mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok yang dimakan kepada orang yang berhak menerimanya. Kata fitrah menunjukkan pada keadaan manusia saat baru diciptakan, sehingga dengan mengeluarkan zakat ini, manusia dengan izin Allah akan kembali kesucian dirinya. Nah, maka dari itu, zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap jiwa atau individu berdasarkan hadis Rasulullah sebagai berikut, yang artinya dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka, orang hamba sahaya, laki-laki atau perempuan sebanyak 1 so atau 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim. Waktu utama mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak terbit fajar Idul Fitri hingga menjelang sholat Id. Tetapi zakat fitrah dapat juga dikeluarkan sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Niat zakat fitrah, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Kedua, zakat mal. Zakat mal artinya zakat harta, yaitu harta yang dikeluarkan disebabkan atas harta yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Adapun syarat seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat mal adalah: yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam yang baligh dan berakal. Yang kedua, harta milik penuh, yakni harta merupakan milik sendiri. Yang ketiga, berkembang, yakni harta memiliki potensi untuk berkembang. Yang keempat, mencapai nisab, yakni harta telah mencapai jumlah tertentu. Yang kelima, bebas dari hutang, yakni harta diperoleh dengan usaha sendiri. Yang keenam, mencapai 1 tahun. Dan yang ketujuh, dapat diambil manfaatnya, contohnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Jenis harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu binatang ternak, perak, harta perniagaan, hasil pertanian, hasil tambang, dan barang temuan. Teman-teman tahu nggak? Ternyata ketika kita memberikan zakat itu, ternyata banyak hikmahnya loh, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia. Hikmahnya adalah yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, yaitu berupa kekayaan dan harta. Yang kedua, menyucikan diri, yaitu menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa dari dosa, dan menumbuhkan akhlak mulia. Yang ketiga, menolong sesama. Karena zakat dapat membantu, membina, dan membangun kaum duafa yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Yang keempat, membangun silaturahmi. Karena zakat dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, sehingga hubungan seseorang dengan lain menjadi rukun dan damai. Yang kelima, jauh dari dosa. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul dikala ia melihat orang-orang di sekitar kehidupannya cukup, apalagi mewah. Yang keenam, meningkatkan ketaatan.
karena zakat merupakan ibadah dan termasuk salah satu dari rukun Islam, sehingga orang yang menunaikan zakat telah menunjukkan ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, membersihkan harta. Nah, zakat dapat membersihkan harta kita karena di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Mungkin hanya sekian pembahasan dari pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.